Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas, Shalom, selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Selalu berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus Kristus sangat peduli dan mengasihi kita. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Selasa, tanggal 31 Mei 2022, yaitu tertulis di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 4. Demikian dikatakan firman Tuhan. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Molo di bibeltai di dogma sohonon. Pos do rohanami taringot tu situ debata marhite-hite Kristus. Ima sahatna hatani debata. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Surat ini ditujukan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat yang tersebar di kota Korintus. Kota Korintus dalam Perjanjian Baru adalah sebuah kota pelabuhan yang berada di semenanjung Makedonia. Paulus mengunjungi Korintus pada perjalanan misi kedua dengan melewati medan perjalanan yang sangat berat sekali, baik melalui darat dan laut. Maklum, waktu itu belum ada kendaraan apalagi pesawat terbang. Waktu itu alat transportasi yang biasa digunakan adalah jalan kaki. Tetapi luar biasa, seorang Paulus yang telah menjadi hamba Tuhan tidak pernah mundur, apapun resikonya, demi memberitakan Injil. Biasanya, ketika ia berpindah pada jemaat yang lain, maka ia selalu menulis surat kepada jemaat-jemaat yang pernah ia kunjungi. Surat adalah sarana komunikasi yang tepat waktu itu. Beda sekarang, yang sangat mudah dijangkau dengan handphone. Dalam Alkitab tercatat 2 kali ia mengirim surat pada jemaat Korintus. Kalau kita mencermati surat yang pertama dan yang kedua, telah terjadi masalah yang sangat serius dalam dinamika jemaat karena banyaknya penyusup yang menyamar sebagai pelayan untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri. Paulus banyak menulis dengan tegas untuk menjelaskan siapa dia, apa motivasi pelayanannya, dan apa kerinduannya kepada jemaat melalui surat-suratnya. Ayat 1 dan ayat 2 dikatakan, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ternyata ketika Paulus meninggalkan kota Korintus, ada banyak yang mempertanyakan pelayanan dari Rasul Paulus. Bahkan ada beberapa yang meragukan kerasulannya. Tentu ini adalah ulah oknum-oknum tertentu yang tidak menginginkan Injil berkembang. Untuk menjawab hal ini, maka surat adalah media informasi yang paling
paling mutakhir pada abad pertama Masehi. Tulisan menjadi sarana informasi walau hanya dapat dimengerti oleh kalangan terpelajar. Surat ditulis dalam berbagai media dimulai dari kulit kayu yang dikeringkan atau dikatakan papirus hingga gulungan kertas yang biasanya dimeterai sehingga hanya dapat dibaca oleh yang berhak. Namun sungguh heran, Paulus mengatakan bahwa jemaat-jemaat Korintus adalah surat pujiannya. Surat pujian yang disampaikan Paulus ini terkait dengan posisinya sebagai rasul. Jemaat-jemaat di Korintus adalah buah dari pelayanan Paulus dan rekan sekerjanya, dan seperjalanannya melalui suratnya, Paulus secara tidak langsung hendak menyampaikan kepada orang-orang yang meragukan kerasulannya. Begini saja, kalau kalian ragu dengan pelayanan saya, maka gampang saja untuk menilai, yaitu lihat saja cara hidup jemaat Korintus. Apakah memang hidup mereka tidak betul? Apakah kelakuan mereka sehari-hari tidak cocok dengan keyakinan mereka? Apakah jemaat Korintus gaya hidup mereka melenceng dari firman Allah? Jika dalam pengamatan langsung ternyata benar demikian, maka dapatlah dikatakan kerasulan Paulus dipertanyakan. Tapi ternyata dalam kenyataannya jemaat-jemaat di Korintus telah berkembang lebih dari jemaat-jemaat di tempat lain, khususnya dalam hal karunia. Kita menemukan di Korintus semua kelengkapan dari karunia Allah yang melekat pada mereka. Jemaat ini bahkan begitu menyita perhatian hampir seluruh umat Kristen di seluruh dunia karena karunia yang ada di tengah-tengah mereka. Jadi jelaslah bahwa jemaat di Korintus itu adalah surat Kristus yang berisi pujian bagi pelayanan Rasul Paulus dan rekan-rekannya. Sehingga dengan demikian, setiap suara-suara sumbang yang mencela kerasulannya terbungkam. Dengan dua pengertian dari kata dikenal dan dibaca. Hal ini menunjukkan bahwa totalitas hidup jemaat di Korintus dilihat oleh semua orang. Bagaimana cara mereka menjalani hidup sehari-hari? Bagaimana cara mereka berkata-kata? Bagaimana cara mereka bersopan santun? Bagaimana cara mereka melakukan sesamanya? Hal itu dilihat, dikenal, dan dapat dibaca oleh semua orang yang berada di kota Korintus. Dengan kata lain, seluruh keberadaan hidup jemaat di Korintus dapat dikenal dan dibaca oleh orang lain. Dengan adanya hal ini, maka jemaat di Korintus sebagai surat Kristus yang membawa nama pribadi Kristus telah dapat menjadi berkat dan memberkati kehidupan orang lain. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat ini bukan hanya ditujukan kepada orang-orang Korintus, tetapi hari ini juga disampaikan kepada kita, orang-orang percaya, gereja Tuhan yang hidup di masa kini. Kita sebagai orang percaya adalah surat Kristus. Dimanapun kita pergi, orang banyak akan melihat karakter dan cara hidup kita. Apakah cocok antara kerajinan beribadah, aktivitas pelayanan, dengan kelakuan hidup sehari-hari atau tidak? Dimanapun kita berada atau hadir, kemanapun kita pergi, kita adalah surat terbuka. Sebab banyak orang akan menilai
dan mungkin mempertanyakan iman kekristenan kita. Kita harus memiliki kesadaran bahwa kita selalu membawa nama pribadi Kristus dalam setiap totalitas hidup kita. Kita harus selalu berhati-hati, waspada, dan berjaga-jaga. Karena cara hidup kita akan dibaca banyak orang seperti surat yang terbuka. Bila kita hidup benar, maka kita adalah surat pujian untuk kemuliaan Kristus. Tapi bila hidup kita tidak benar, kita mempermalukan Tuhan. Ingatlah bahwa dalam pelayanan seorang hamba Tuhan yang berhasil selalu terkait dengan sikap yang memberikan kebebasan penuh Roh Kudus bekerja dengan seluas-luasnya. Paulus menyadari bahwa tanpa Roh Allah yang mengubahnya, maka mustahil dapat bekerja demikian spektakuler. Kita tahu bahwa Paulus telah bekerja dan melayani Tuhan lebih dari siapapun sepanjang zaman. Dia adalah contoh pelayan yang ideal dalam hal ketulusan, kasih, ketegasan. Akhirnya, dalam hidupnya, masih Tuhan anugerahkan kepada kita. Mulai sekarang, mari kita goreskan tinta Roh Allah kita di dalam hati yang menjadi surat pujian kita yang dapat dibaca oleh setiap orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang Tuhan curahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami masih dapat sehat, bersukacita, damai sejahtera hingga pada hari ini. Kami selalu berseru kepada Tuhan, bermohon kepada Tuhan, supaya hidup kami ini Tuhan pakai menjadi alat-Mu untuk pemberitaan firman-Mu dan menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami dari dosa kesalahan kami, agar kami layak berdoa memohon kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Horas, Salam.